Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dan salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Maka oleh karena itu senantiasa kita bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pertama kita bersyukur dengan lisan kita. Artinya lisan kita ini senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan hati kita. Artinya bahwasanya hati kita ini mengakui bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Artinya kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Apapun nikmat itu, maka kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, berzikirlah kalian, ya, ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, maka aku pun akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian terhadap semua nikmat-nikmatku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya di kesempatan yang mulia ini, jangan lupa kita untuk memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca salawat kepada beliau karena Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali
pembacaan kitab Tashih Ad-Du'a yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah bahas tentang qawaidut ta'abbud bidzikri wad du'a, kaidah-kaidah beribadah di dalam berzikir dan berdoa. Di sini beliau sebutkan 13 kaidah di dalam kita berzikir dan berdoa. Kita baru menyebutkan 2 kaidah. Kaidah yang pertama yang sudah kita sebutkan, kullu hadiyin dalla alaihi al-islam yalzimul muslim amran. Segala petunjuk selaku petunjuk syariat yang datang dari Islam, kewajiban orang Islam adalah 2 hal. Pertama, membenarkannya. Yang kedua, mentaatinya. Jadi wajib bagi kita orang Islam lamun wahara syariat, suatu ajaran dari agama Islam, maksudnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita benarkan, wajib kita taati. Nah, kaidah ini adalah merupakan kaidah, salah satu kaidah dalam beribadah, kaidah ibadah dalam berzikir dan berdoa. Kemudian yang kedua yang kita sampaikan, kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah qaidatu ta'assi wal iqtida' fi du'a, yaitu kaidah ta'assi, mencontoh, al-iqtida' ya sama, mengikuti, mencontoh di dalam doa. Artinya zikir ataupun doa yang kita baca, yang kita amalkan, maka harus ada contohnya. Ya. Zikir dan doa si baca harus arah contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu kaidah ini mengharuskan bagi seorang, intinya dalam kaidah ini adalah 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu kita memperhatikan tentang rukun amal diterima oleh Allah, syarat amal diterima oleh Allah, ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Dalam berdoa kita harus ikhlas, dalam berzikir harus ikhlas. Demikian juga dalam berdoa dan berzikir kita harus mutaba'ah, mengikuti, teturut apa sih datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kaidah ini muncullah kaidah yang lain, yaitu annal asla fid du'a at-tahrim illa ma dalla dalil ala jawazihi. Hukum asal dalam berdoa itu haram. Ya. Hukum asalnya kita berdoa itu haram. Illa ma dalla dalil ala jawazi, kecuali doa yang datang dalilnya, yang ada dalilnya. Nah, ini maksudnya dalam berdoa kita harus ta'assi dan iqtida, harus mengikuti, harus mencontoh. Karena apa? Karena hukum asal dari doa itu diharamkan.
kecuali doa atau zikir yang ada dalilnya, berarti yang ada contohnya dari syariat Islam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun juga dikenal dalam lebih lebih luas lagi, para ulama mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu haram. Ya, asal ibadah itu diharamkan, apapun itu. Karena kaidah umum, asal dari ibadah itu haram. Illa ma dalal dalil alaih, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Berarti artinya apa? Artinya dalam beribadah itu tidak boleh kita lakukan kecuali kalau ibadah itu sudah ada contohnya. Lamun wahar contohnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka baru kita lakukan. Ini kita beribadah itu bukan menurut hawa nafsu kita, bukan perasaan, bukan istihsan kata para ulama. Oh, ini kan bagus, ini bagus, ini bagus. Ya. Bagus, ndek bagus. Nah, ini bukan manusia yang menentukan. Bagus ndek bagus niki yang menentukannya adalah Allah dan Rasulnya. Ini penting sekali, harus kita ingat kaidah-kaidah dalam beribadah. Ya. Bagus salah niki ukurannya ya manusia, ndek manusia ukurannya. Tapi ukurannya, barometernya bagus ataupun salah itu adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah. Qala Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga di dalam berzikir dan berdoa, atau di dalam berdoa dan berzikir, qa'idatul farq bainal ad'iyatu wal adhkar al muqayyadah bihalin aw zamanin aw makanin wa bainal ad'iyatu wal adhkar al mutlaqah. Kaidah yang ketiga adalah kaidah membedakan antara doa-doa dan zikir yang muqayyad, doa-doa zikir yang terikat, ya, terikat dengan keadaan tertentu atau zaman tertentu atau tempat tertentu, dengan apa? Dengan zikir-zikir dan doa yang mutlak, yang umum, yang tidak terikat. Maksudnya begini jemaah kepada Allah. Sudah kemarin kita singgung juga. Zikir dan doa itu ada dua. Ada zikir dan doa yang muqayyad. Muqayyad ini artinya dia terikat dengan sesuatu, berhubungan dengan sesuatu. Ada yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu. Ada zikir dan doa yang berhubungan dengan tempat-tempat tertentu. Ada zikir dan doa yang berhubungan dengan waktu-waktu tertentu. Kalau kita berada di tempat ini, zikirnya ini tertentu dia, ini namanya muqayyad. Kalau kita di waktu tertentu, ini doanya, ini namanya zikir muqayyad, karena dia terikat dengan tempat dan waktu, atau terikat dengan keadaan. Kalau keadaan kita begini, doanya harus begini. Nah, ini namanya zikir yang terikat, yang berhubungan dengan baik itu tempat, waktu, atau keadaan-keadaan tertentu. Nah, yang kedua, ada zikir dan doa yang dia itu umum, mutlaqah, bebas, tidak berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, tidak berhubungan dengan waktu-waktu tertentu, tidak berhubungan dengan tempat-tempat tertentu. Pokoknya bebas. Bau terbaca pirang-pirangnya, benar bebas. Ya. Nah,
Sekarang bagaimana cara membedakan dua macam zikir dan doa ini? Ngombe cara enten bedang ya, zikir yang terikat, yang berhubungan dengan keadaan, tempat dan waktu, sama zikir yang bebas, yang tidak terikat. Nah, kata Syekh di sini, wal farqu bainahuma kal'ati. Maka perbedaan antara keduanya sebagai berikut. Kullu dzikrin aw du'ain muqayyad bihal aw zaman aw makan fa innahu yu'ta bihi 'ala al-wajhi alladhi warada fi zamanihi aw halihi aw makanihi wa fi lafzi wa fi hay'atil da'i bihi. Kalau zikir itu, doa itu berkaitan dengan keadaan, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, maka harus dilakukan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan lafaz-lafaz doanya, sesuai dengan keadaan-keadaannya. Ya, min ghairi ziyadatin, dek tekanggo ngerumbuk, dek tekanggo tidak boleh menambah-nambah. Au nuqsan, tidak boleh menguranginya. Au tabdil kalimat bi ukhra, atau mengganti kalimat-kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, lafaz-lafaz yang lain. Jadi kalau doa itu berhubungan dengan keadaan, ya, ada doanya misalnya dalam keadaan tertentu Nabi kita mengajarkan doanya seperti ini. Ya, harus kita baca doa itu. Ya. Kalau kita berada di suatu tempat tertentu misalnya, ya baca doa yang diajarkan kalau kita di tempat itu. Ya. Kalau kita misalnya berada di waktu tertentu misalnya, ya, maka baca doanya di waktu tertentu tersebut. Tidak boleh kita tambah-tambahi lagi, tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita ganti lafaz-lafaz doanya. Harus sesuai dengan keadaannya, dengan zaman atau waktunya, dengan makan atau tempatnya. Ya, harus sama. Nah, tidak boleh kita menggantinya, tidak boleh kita mengurangi atau melebihinya. Wa kullu dzikrin aw du'ain mutlaq fa in kana waridan fa innahu yu'ta bihi 'ala al-wajhi alladhi warada fi lafdhihi. Kalau dia doanya itu doa yang mutlak, ya, doa yang umum, kalau ada datang doa yang umum ini dari syariat, maka kita harus melakukannya sesuai dengan datangnya, dengan lafaznya. Kalau dia lafaznya umum, ya sudah kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan dari syariat kita. Nah, ini cara membedakannya. Jadi kalau zikir itu berhubungan dengan keadaan, dalam keadaan ini doanya ini misalnya, ya pakai doa itu, jangan pakai doa-doa yang lain, itu maksudnya. Di tempat yang lain misalnya, kita berada di satu tempat tertentu, ya, Rasulullah ajarkan kita doa, kita berada di tempat itu, ya pakai ya doa itu. Tidak usah kita pakai doa-doa yang lain, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi, ya, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan keadaannya. Nah, wa in kana ghairu waridin bal ata bihi ad-da'i min 'indi nafsihi aw min al-manqul 'anis salaf. Ini masih kaitannya dengan doa yang umum. Kalau doa yang umum ini tidak ada doa yang ditentukan dari syariat misalnya, ya, atau orang yang berdoa ini dia yang berdoa dari diri sendiri, lafadznya dari lafadznya sendiri, atau dia menukil doa itu dari ulama salaf. Pernah ulama salaf misalnya membaca doa itu, fa innahu yajuzu lil 'abdi dzikr wa du'a bi ghairi al-warid fi bab dzikr wa du'a al-mutlaq. Maka boleh bagi orang yang berdoa dan berdoa ini membaca doa yang dia nukil dari ulama salaf tersebut dalam doa yang mutlak ini, yang bebas ini, tentunya dengan 5 syarat. Saya ulangi sekali lagi jemaah dari Allah. Kalau doa ini doa umum mutlak,
umum, ya, tidak berkaitan dengan waktu, tempat ataupun keadaan. Doanya umum misalnya. Kalau memang doa umum ini ada dari syariat, pakai yang itu, yang dari syariat. Ada misalnya doa yang umum ini dari Nabi, pakai yang dari Nabi itu. Ya. Tapi kalau tidak ada dari Nabi, adanya dari para sahabat misalnya, atau adanya doa itu dari ulama salaf, boleh itu dipakai, tapi dengan 5 syarat kata para ulama. Ya, 5 syarat. Syarat pertama, ayyatahayyara minal alfaz ahsanaha, maka dia harus memilih lafaz doa yang paling bagus, wa anbalaha, yang paling yang paling maknanya umum, maknanya bagus, wa ajmalaha, yang indah ya maknanya. Pilih itu, ya. Karena apa? Li'annahu maqamun munajatil 'abdi, karena ketika berdoa berarti kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pakai doa yang paling bagus maknanya. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, antakunal alfaz ala wufqil ma'na al-arabi. Lafaz doa itu harus sesuai dengan bahasa Arab yang benar. Tata bahasanya itu harus sesuai dengan tata bahasa Arab yang benar. Ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna khaliyan min ayyi mahdzurin syar'an lafdhan aw ma'nan. Tidak boleh terkandung di dalam doa itu, ya, mahdzur, yaitu sesuatu yang dilarang, baik itu secara syariat atau secara lafaz atau secara makna. Tidak ada hal-hal yang bertentangan, ya, dari sisi syariat, dari sisi lafaz, dari sisi makna, tidak boleh ada di dalam doa tersebut. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, ayyakuna fi babi dzikri wad du'a mutlaq. Ini hanya boleh pada bab zikir yang mutlak, yang umum, bukan zikir yang muqayyad. Ya. Lal muqayyad bi zaman, tidak berkaitan dengan waktu atau keadaan atau tempat. Jadi hanya bisa dipakai pada zikir yang mutlak, yang umum saja. Syarat yang kelima, alla yattakhidahu sunnatan ratibatan yuwadhabu 'alaiha. Tidak boleh dianggap itu sebagai sunnah yang terus-menerus diamalkan. Ya, sesekali waktu boleh. Tidak boleh terus-menerus dilakukan, dianggap itu adalah sunnah. Ya. Nah, ini dia 5 syaratnya jamaah yang dirahmati Allah. Kalau doa itu doa mutlak, kalau dia ada dari Nabi langsung pakai yang dari Nabi itu. Ya, kalau tidak ada dari Nabi, adanya dari ulama salaf, adanya dari para sahabat, ya, boleh dipakai itu dengan perhatikan 5 syarat tadi itu. Pertama, pilih lafaz yang paling bagus. Kemudian yang kedua, ya, lafaz doa itu atau zikir itu harus sesuai dengan tatanan bahasa Arab yang benar. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada di dalam doa itu pelanggaran syar'i, pelanggaran dari sisi lafadznya atau maknanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, zikir dan doa itu khusus pada doa yang umum saja, yang mutlak, bukan yang muqayyad. Yang terakhir, jangan dianggap sebagai sunnah. Jangan dijadikan itu dianggap sebagai sunnah yang harus dilakukan selama-lamanya terus-menerus. Nah, ini dia jamaah dirahmati Allah, makna dari kaidah yang ketiga ini. Intinya, kesimpulannya dari kaidah ini, zikir dan doa ada 2. Ada yang mutlak, umum, ada yang muqayyad. Muqayyad ini dia terikat, dia berhubungan dengan keadaan, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan tempat. Ya, cara membedakannya bagaimana? Kalau zikir yang muqayyad ini yang berhubungan dengan keadaan, tempat dan waktu, ya, kalau ada maka harus diamalkan sesuai keadaannya.
keadaan begini, doanya ini, ya itu kita pakai. Ketika berada di waktu ini, doanya ini, itu kita pakai. Ketika dalam waktu ini ada doanya dari dalil seperti itu kita pakai. Nah, itu yang doa zikir yang mutlak, yang muqayyad. Tapi kalau yang umum, ya, kalau ada dari Nabi, pakai yang dari Nabi. Tapi kalau tidak ada, yang ada doanya dari ulama salaf atau sahabat, boleh pakai itu dengan 5 syarat tadi yang kita sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya kaidah yang keempat dalam berdoa dan berzikir. Al-qaidatur rabi'ah. Kullu ibadatin waradat ala wajhaini fa'akthar min ikhtilafi at-tanawwu'i fi at-ta'abbud fa innahu la yajuzul jam'u fiha baina naw'ain fa'akthar. Setiap ibadah yang datang dengan 2 sisi atau lebih, berupa perselisihan jenisnya dalam ibadah itu, maka tidak boleh menggabungkan keduanya atau seluruhnya sekaligus, tidak boleh. Begini maksudnya, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam berdoa atau berzikir, terkadang Nabi mengajarkan kita doa itu dalam satu perbuatan lebih dari satu. Contohnya misalnya ketika kita sholat, ketika kita ruku, kan banyak doa itu. Subhana rabbiyal azim, ini pertama. Yang kedua, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Yang ketiga, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ya, yang keempat, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfir firli. Banyak doa-doa ruku itu. Jadi dalam satu perbuatan, dalam satu ibadah, Nabi mengajarkan kita lebih dari satu doa. Demikian juga nanti ketika sujud, kan banyak juga doa sujud itu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subuhun quddus rabbul malaikati waruh, dan yang kita baca tadi subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, dan banyak lagi kalau kita baca di kitab-kitab fikih itu bacaan-bacaan sujud yang lainnya. Atau doa iftitah. Ya, subhanakallahumma bihamdika, ya, dan seterusnya. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ini banyak jenis-jenis doa iftitah. Dalam kitab sifat salat Nabi, Syekh Albani menyebutkan banyak di situ, hampir belasan doa-doa iftitah. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau ada zikir-zikir dan doa-doa yang banyak beraneka ragam macamnya, maka kita tidak boleh mengamalkannya, mengumpulkan seluruh doa itu dalam satu perbuatan itu. Misalnya ruku itu salat. Ya. Tidak boleh kita baca semua bacaan ruku itu sekaligus, tidak boleh. Ya, tergabungan selapun jadi segi tidak bau. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Selapun bacaan ruku terbaca hanya kita sekali ruku, maka ini jangan digabungkan. Pilih salah satu saja. Pilihan salah sopoknya. Jangan digabungkan semua doa-doa ruku. Demikian juga ketika doa iftitah misalnya. Jangan kita gabungkan nanti subhanakallahumma bihamdika sama Allahumma ba'id baini. Ya. Selama misalnya 12 doa iftitah kita baca semuanya itu, tidak boleh. Pilih salah satunya. Nah, terus bagaimana cara kita ingin misalnya mengamalkan semua sunnah itu? Kata Quran, taratan bihada, taratan bihada. Barang misalnya sholat subuh, kadu Allahumma ba'id baini, silahkan. Nanti sholat zuhur pakai yang subhanakallah. Nanti sholat asar pakai kabira walhamdulillah, dan seterusnya. Ya, jangan satu sholat iftitahnya lebih dari satu, jangan digabungkan. Bisa dipahami maksudnya? Nah, seperti itu.
Demikian juga bacaan sujud, bacaan ruku. Dendek gabung selaput sekali ruku, sekali sujud, selaput dua ruku, dua sujud baca. Pilen salah sopok. Ibu-ibu yang di belakang paham maksudnya? Mudahan paham. Nah. Baik. Wa min hadhil qaidah, dari kaidah ini Syekh mengatakan kullu dzikrin aw du'ain ja'at bihi riwayat ala naw'ain fa aktsar. Selaput doa, selaput zikir yang datang riwayatnya dua riwayat atau lebih misalnya, falaysa lidzakir aw ad-da'i jam'al mukhtalif ikhtilaf tanawwu' fi siyaqin wahid. Tidak boleh bagi orang yang berzikir, bagi orang yang berdoa itu menggabungkan seluruh doa dan zikir itu dalam satu kesempatan. Ya, jangan digabungkan. Bal ya'ti bihadza hayyinan wa bihadza hayyinan ukhra. Akan tapi pakai dia di keadaan ini, nanti lagi keadaan dipakai itu. Kayak tadi doa iftitah, mau pakai Allahumma baini wa baina khataya kalau subuh silahkan. Milih ngadu subhanakallah bareng dia zuhur. Doa yang lain pakai nanti di salat asarnya. Doa iftitah yang lain pakai di maghribnya. Doa iftitah yang lain pakai di doa salat isya dan seterusnya. Nah, jadi selaputna teramalan sunnah. Dek pesupuk selaput jadi dalam sikit solat. Nah, itu jangan. Nah. Wa min dzalika bis salat. Contohnya kata Syekh di salat, anwa'ul istiftah, berbagai macam doa iftitah. Wa ta'awud, ta'awud misalnya. Luwih macam ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya. Dan seterusnya banyak. 3 macam ta'awud. Masa selapun ta'awud terbaca dari sekali pilih. Ya, basic mola. Tapi asalnya terus kita belajar semua, kita amalkan sunnah-sunnah itu. Jangan satu aja monoton. Ya. Sampai temati subhanarabbiyal a'la doang. Penawar dah. Tidak. Pelajari juga sunnah-sunnah Nabi supaya semua sunnah Nabi itu kita amalkan. Ya, nah seperti itu. Nah. Wal qiraah, ya, dan bacaan. Wa adadu tasbih fi ruku', jumlah tasbih di ruku', ya. Nah, wa fi sujud, juga sujud tadi, doa sujud, doa ruku'. Wa tahmid, ya, tahmid misalnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan banyak tambahan-tambahan yang lainnya. Ya, silakan. Nah, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, ini semuanya ada riwayat-riwayatnya. Nah, maka gonta-ganti dia jemaah sekalian. Di salat ini kita pakai yang ini, salat ini pakai yang ini, salat ini pakai yang ini. Jadi semua sunnah Nabi SAW bisa kita amalkan. Nah, wassalat Ibrahimiyah, juga salawat Ibrahimiyah, wa taslim, salam, misalkan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Ya, 4 macam diajarkan Nabi SAW kita salam itu. Jangan semua kita amalkan sekali salat. Pilih, ya, atau gonta-ganti caranya. Nah, kemudian jamaah Allah, kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisah. Kullu dzikrin aw du'ain adadin min naw'in wahid ja'at bihi riwayah ala naw'ain min al-adad fa akthar falidzakiri aw ad-da'i ay ya'ti bi ay adadin warada bihi an-nass wa kullama kanat riwayat akthar adadan fa huwa akmal wa afdal. Kaidah yang keempat ini, yang kelima ini, ada zikir-zikir dan doa-doa yang Nabi SAW menyuruh kita membacanya sekian kali. Ya, bilangannya ini boleh dibaca sekali, boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 10 kali, misalnya seperti itu. Ya, maka apa? Fa'ala dzakir, falidzakir awid-da'i, maka wajib bagi orang yang berdoa ini atau orang yang berzikir ini ayyati bi adadin waradun nas, maka wajib bagi dia untuk mengikuti apa yang sesuai dengan dalil. Misalnya kalau doa ini harus dibaca 3 kali, ya baca 3 kali.
Zikir ini harus dibaca 10 kali misalnya, ya baca 10 kali. Pira jak suruh kita bilangannya dengan syariat, iya wah tegawe, dedek lebihannya, dedek kurangannya. Tapi kalau dalam satu doa misalnya riwayatnya banyak, boleh dibaca sekali, boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 10 kali, maka ini boleh kita milih. Mana contohnya? Misalnya seperti bacaan Al-Halillah. Halillah itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir pagi dan petang. Dalam satu riwayat boleh kita baca di pagi hari sekali, di sore hari sekali. Boleh kita baca 10 kali 10 kali, di pagi 10 kali, di sore 10 kali. Boleh kita baca di pagi 100 kali, di sore juga 100 kali. Ini riwayatnya banyak. Mana yang lebih afdal? Ya tentunya yang lebih banyak disuruh oleh Nabi membaca itu yang lebih afdal. Tapi boleh kita juga milih yang sedikitan boleh. Karena riwayatnya macam-macam. Silahkan boleh dibaca sekali, boleh dibaca 10 kali, boleh baca 100 kali. Kalau mau yang lebih afdal ya baca yang 100 kali. Tapi kalau dia membaca sekali boleh karena ada dalilnya. Dia membaca 10 kali boleh. Ya. Ini namanya kita mengikuti bilangan yang ada dalilnya. Ya, dedek te rombok-rombok gimana? Zikir salat misalnya. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya. Satu riwayat mengatakan boleh kita baca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Boleh 25 kali, 25 kali, 25 kali. Boleh kita baca 33 kali, 33 kali, 33 kali. Silahkan. Pilih sudah. Boleh. Jangan buat-buat lagi. Oh, kalau saya maunya yang subhanallah 100 kali. 100 kali, 100 kali, 100 kali, 1000 kali, 1000. Tidak boleh. Berarti kita melebihi dari apa yang datang dari dalil. Ya. Jadi kalau dia zikir itu sifatnya punya bilangan, ikuti sesuai dengan bilangan yang diperintahkan oleh syariat kita. Kalau sifatnya pilihan, boleh sekian kali, boleh sekali, boleh sekali, silahkan pilih yang mana saja, boleh. Nah, ini dia maksudnya pada kaidah yang kelima ini. Wallahu a'lam. Jemaah Allah, ini mungkin dulu yang kita sampaikan. Masih ada kaidah-kaidah yang lainnya, insyaallah kita akan sampaikan pada pengajian yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat, menambah ilmu kita, sehingga kita berzikir dan berdoa ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, senantiasa kita selalu beramal ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.